Kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus ke Indonesia pekan lalu membawa pesan keteladanan. Sikap penuh kesederhanaan seorang Paus Fransiskus ibarat oase di tengah gersangnya kebersahajaan di negeri ini. Buronan kasus BLBI Marimutu Sinivasan ditangkap petugas imigrasi di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat saat hendak melarikan diri ke Malaysia. Kini publik mendesak pemilik grup Texmaco itu segera mempertanggungjawabkan dan melunasi tunggakan pembayaran utang BLBI kepada negara. Dinamika Pilkada Jakarta jadi magnet semua kalangan, bukan hanya perhatian publik, melainkan perhatian para elit politik. Jakarta akan tetap menjadi epicentrum politik nasional. Seperti apa daya tarik-menarik itu terjadi? 3 topik tadi menjadi sorotan hari ini. Saya Rustulandari, kita mulai inilah berita selengkapnya. Dari sekian ratus daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota yang bakal menggelar Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang, tampaknya Pilkada Jakarta tetap jadi yang paling menarik perhatian. Bukan hanya perhatian publik, melainkan juga perhatian para elit politik nasional. Kalau Pilkada serentak diibaratkan festival musik, Pilkada Jakarta adalah panggung utamanya. Daerah-daerah lain mungkin cukup tampil di panggung-panggung kecil di sekelilingnya. Panggung utama akan menyedot atensi paling besar karena punya daya tarik paling kuat. Sorotan lampu dan bidikan kamera pun sudah pasti akan lebih terfokus ke sana. Tapi apa sebetulnya daya tarik yang tersisa dari Jakarta? Bukankah sebentar lagi ibu kota negara akan berpindah ke IKN? Jawabannya simpel. Jakarta dengan sejarah panjangnya tidak semudah itu tergantikan sebagai sentra bisnis, ekonomi, dan bahkan politik. Kota yang sudah menjelma menjadi mega urban itu tidak pernah gagal menawarkan peluang sekaligus mimpi utopia. Boleh saja nanti cepat atau lambat pusat pemerintahan bakal berpindah ke IKN. Namun, daya magis Jakarta sebagai pusat perputaran uang tidak akan hilang. Sebagian kekuatan Jakarta yang katanya ingin dilepaskan dengan status barunya yang tak lagi menjadi ibu kota, kiranya juga tidak akan signifikan mempengaruhi daya tarik megapolitan itu di mata para elit, baik penguasa politik maupun ekonomi. Itu sebabnya, dalam konteks politik, Jakarta juga diperebutkan secara mati-matian. Buktinya ada. Keriuhan drama dan kencangnya dinamika pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang kita saksikan beberapa waktu lalu nyata-nyata menunjukkan penguasaan atas panggung Jakarta dianggap sebagai kunci kekuasaan di level nasional. Jakarta akan tetap menjadi epicentrum politik nasional. Karena itu, panggung Pilkada Jakarta betul-betul menjadi magnet. Sejumlah pakar bilang kontestasi di Jakarta sangat strategis sebagai batu loncatan menuju level kontestasi demokrasi yang lebih tinggi, yaitu pemilihan presiden atau pilpres. Joko Widodo, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno ialah contoh pemimpin-pemimpin Jakarta yang dalam 1 dekade ini mampu naik kelas dengan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jokowi kendati baru merasakan 2 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta bahkan berhasil memenangi Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Bisa dikatakan Pilkada Jakarta merupakan politik elektoral level daerah yang punya pengaruh paling kuat terhadap dinamika politik nasional. Teori itu semakin terasa dan berlaku pada Pilkada Jakarta tahun ini. Seluruh kekuatan politik nasional seakan tercurah untuk kepentingan pemenangan di Jakarta. Itu pula yang menjadi jawaban mengapa perebutan penguasaan panggung utama itu tidak hanya berjalan sengit tapi juga kotor. Tidak semata diisi dengan perang strategi, tetapi juga dalam prosesnya kerap ditingkahi dengan jegal-menjegal, sikut-menyikut bahkan sandra-menyandra. Representasi dinasti politik penguasa pun sempat akan dicoba disusupkan menjadi kandidat di Pilkada Jakarta meski rencana itu kemudian pupus. Terutama setelah Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus 2024 mengeluarkan putusan yang mengatur soal syarat usia pencalonan. Pilkada Jakarta sejatinya selalu dituntut bisa menjadi contoh dari kedewasaan berdemokrasi bangsa ini. Namun yang terjadi saat ini sebaliknya, malah menjadi contoh buruk penerapan demokrasi. Jakarta kini tidak hanya tersandra oleh polusi udara, tapi juga polusi politik yang menghamba pada kekuasaan. Para elitlah yang mengendalikan semuanya, tentu demi kepentingan mereka. Masa bodoh dengan suara dan aspirasi masyarakat, mereka lupa bahwa hakikat pilkada bukan semata ajang mencari pemenang dan menyingkirkan yang kalah, melainkan arena memilih pemimpin mumpuni untuk memuliakan daerah tersebut. Jakarta akan menuju status kekhususan yang baru di era gubernur dan wakil gubernur yang dihasilkan dari kontestasi pilkada tahun ini. Akan seperti apa Jakarta dengan status barunya, itu sangat bergantung pada kecakapan pemimpin yang baru nanti.
Tapi kalau melihat proses yang terjadi sepanjang tahapan pilkada, kok sepertinya kita tidak yakin Jakarta akan banyak berubah ya. Boleh jadi Jakarta dengan kekhususannya nanti hanya akan dijadikan objek untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi para penguasa, bukan sebagai subjek untuk memanusiakan dan membahagiakan seluruh warganya. Tak ada salahnya kita sebagai warga masih punya simpanan asa akan hadirnya Jakarta yang lebih baik, yang lebih humanis. Pemimpin Jakarta juga harus lebih banyak menyerap aspirasi warga dalam menghasilkan setiap program dan kebijakan, alih-alih menuruti kemauan dan kepentingan tuan yang mengusung mereka. Bagaimana menurut kawan inilah? Tulis di kolom komentar ya. Pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus mendarat di Indonesia tanpa penyambutan yang mewah. Tempat bermalamnya selama di Jakarta pun terbilang sederhana. Sebuah kamar di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia bukan kamar berkelas Presiden Suites di hotel berbintang. Perjalanan udara Paus dari Roma ke Indonesia pun tak kalah sederhana. Terbang selama lebih dari 13 jam, ia lebih memilih menggunakan pesawat komersial bukan jet pribadi. Dan selama di Indonesia, Paus minta diantarkan menggunakan mobil yang dipakai rakyat Indonesia kebanyakan, bukan mobil mewah. Begitulah permintaan khusus tahta suci Vatikan kepada panitia penyambutan di Indonesia. Padahal Indonesia telah menyiapkan berbagai fasilitas nomor 1 sesuai aturan protokoler kunjungan seorang kepala negara. Permintaan itu terang saja bikin kita geleng-geleng kepala. Sebuah sikap sederhana dari seorang kepala negara yang juga pemimpin bagi umat Gereja Katolik Roma sedunia. Sikap penuh kesederhanaan itu ibarat oasis di tengah gersangnya kebersahajaan di negeri ini. Paus seakan ingin mengajarkan sebuah ilmu universal yang bernama kesederhanaan. Prinsip hidup sederhana itu ditunjukkannya lewat keputusan pertamanya saat menjadi paus, yakni menolak tinggal di apartemen paus yang mewah di Istana Apostolik. Pilihan itu memberi pesan bukan kemewahan, melainkan kesederhanaan yang membawa kemuliaan hidup. Paus Fransiskus juga menjadi contoh pemimpin yang tak suka akan protokol berlebihan. Protokol-protokol itu baginya justru hanya akan menjauhkan dia dari umatnya. Bagi Paus, fokus utama adalah pada pesan yang disampaikan, bukan pada kemewahan upacara atau tampilan luar. Begitulah nilai-nilai yang dipegang teguh Paus Fransiskus dan kita jadi malu dibuatnya. Indonesia yang sempat dikenal dengan rakyatnya yang berperilaku sederhana, kini tengah diterjang wabah pamer kemewahan. Tak sedikit pejabat tinggi, bahkan hingga orang yang tak punya jabatan sekalipun berupaya untuk tampil di media sosial bersama kemewahannya. Paus mengajarkan bahwa kebahagiaan hakiki adalah saat kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan hidup. Itulah keteladanan dari seorang pemimpin yang semestinya bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin bangsa baik di tingkat nasional maupun global. Paus Fransiskus memberi teladan tentang autentiknya pemimpin dan kepemimpinan. Saat berkhotbah perihal perlunya empati terhadap mereka yang ditimpa kemalangan, Paus pun telah mengerjakan pesan itu terlebih dahulu dengan mempraktikkan hidup sederhana dan menolak kemegahan. Jangan sampai lupa, sikap sederhana itu justru datang dari seorang Paus yang terkenal akan pemikiran-pemikiran progresifnya. Sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia, Paus Fransiskus mereformasi Gereja Katolik dan menyesuaikannya dengan perkembangan peradaban, terutama ilmu pengetahuan. Paus juga tak bisa tinggal diam saat ketidakadilan dan penindasan terjadi di depan matanya. Terbaru, Paus Fransiskus lantang menyuarakan gencatan senjata dalam konflik Palestina-Israel. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia haruslah dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Penghargaan atas perbedaan yang menjadi takdir hidup di dunia harus terus digaungkan demi terciptanya kedamaian. Teladan kesederhanaan Paus membuat publik betul-betul mendapatkan medan komparasi. Apalagi masih hangat dalam perbincangan bagaimana anak dan menantu presiden pamer gaya hidup sultan ke luar negeri pakai pesawat pribadi, makan roti seharga 400 ribuan rupiah, belanja stroller bayi puluhan juta rupiah. Sungguh mengusik publik. Tak cuma satu, ada 2 anak dan menantu presiden yang kedapatan menggunakan private jet. Entah berapa biayanya, entah gratis atau bayar, entah siapa yang membayari, entah imbalan apa yang mereka berikan, semuanya masih menjadi tanda tanya. Semestinya penegak hukum gerak cepat mengusutnya, mengungkapnya. Jangan sampai kalah sama netizen nih nanti yang usut nih, penegak hukum. Siasat Marimutu Sinivasan untuk lepas dari tanggung jawab setelah gagal total.
Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI itu ditangkap petugas imigrasi di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Entikong, Kalimantan Barat Minggu sore saat hendak kabur ke Kuching, Malaysia. Saat itu Marimutu mengaku sakit sehingga tidak turun dari kendaraan untuk pemeriksaan imigrasi. Namun, ketika petugas konter memindai paspornya, Marimutu ternyata masuk dalam daftar cekal sehingga tidak bisa berpergian ke luar negeri. Kita tentu mengapresiasi upaya pencegahan ke luar negeri terhadap Marimutu. Kini, publik mendesak pemilik grup Texmaco itu segera mempertanggungjawabkan dan melunasi tunggakan pembayaran utang BLBI kepada negara. Grup Texmaco diketahui menerima pinjaman lantaran krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997 hingga 1998. Jumlahnya sebesar 8,08 triliun rupiah dan 1,24 juta dolar Amerika Serikat untuk divisi permesinan. Divisi tekstil memperoleh dana sebesar 5,28 triliun rupiah dan 256.590 dolar Amerika Serikat. Pinjaman juga mencakup 95.000 pound sterling serta 3 juta yen Jepang. Dalam akta kesanggupannya, grup Texmaco tercatat memiliki utang sebesar 29 triliun rupiah ditambah 80,5 juta dolar Amerika Serikat terkait dengan penerbitan letter of credit. Marimutu baru membayar sejumlah kecil utangnya kepada Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau Satgas BLBI sekitar 30 miliar rupiah. Pembayaran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah utang keseluruhan itu jelas menimbulkan rasa frustasi dan menimbulkan kekecewaan di kalangan publik. Satgas BLBI harus bertindak tegas dan bekerja lebih efektif dalam menagih utang Marimutu. Di luar kasus Marimutu, publik perlu mendapatkan info yang transparan soal obligor BLBI yang masih punya sangkutan utang kepada negara. Dengan target 110.454 triliun rupiah dari 22 obligor dan 12.000 berkas debitur, kenapa hingga kini Satgas BLBI baru bisa memperoleh 38 triliun rupiah dari perburuan utang ini? Padahal masa tugas Satgas tinggal menyisakan waktu kurang dari 4 bulan lagi. Satgas BLBI yang dipimpin Rionald Silaban terkesan masih tumpul, tidak garang, dan tampak lesu darah. Berbeda dengan janji manis yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika Satgas BLBI dilantik pada 6 April 2021. Sri Mulyani mengatakan tidak ada belas kasihan terhadap para pengemplang bantuan likuiditas. Karena waktunya sudah sangat panjang, lebih dari 20 tahun, tentu kita tidak lagi mempertanyakan punya niat baik atau tidak, tinggal mau membayar atau tidak, cetus Sri Mulyani saat konferensi pers pelantikan Satgas BLBI beberapa tahun silam. Satgas BLBI masih akan bertugas hingga 31 Desember mendatang setelah beberapa kali mendapatkan perpanjangan masa aktif. Jangan sampai ini menjadi catatan kelam sekaligus beban sejarah karena negara tidak mampu mengalahkan pengemplang duit rakyat. Negara harus memiliki wibawa, apalagi Indonesia menganut sistem equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Jangan karena para pengemplang ini memiliki latar belakang pengusaha, orang-orang berduit, negara yang diwakili oleh Satgas BLBI menjadi ciut nyali. Di sisi lain, kita juga mendorong agar institusi penegak hukum di negeri ini tidak lelah memburu koruptor dan harta jarahannya. Kepada KPK, kita ingatkan tentang pencegahan sejak dini agar tidak ada yang coba-coba melakukan korupsi. Tak hanya KPK, aparat kepolisian dan kejaksaan juga mesti bekerja secara erat untuk mencegah terjadinya gratifikasi dan praktik-praktik korupsi lain. Kerjasama yang solid dan upaya pencegahan yang efektif merupakan kunci untuk menjaga integritas dan keadilan di sistem hukum kita, sekaligus mencegah uang negara terus-menerus dibobol. Wow, berat ya PR-nya ini. Demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Selalu ingat juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawan ya. Anda pun bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi hingga informasi hiburan serta gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Rustulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.